Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akuisisi data kelas B akan mempresentasikan atau akan menjelaskan tutorial tentang tugas besar kami, yaitu analisis sentimen Twitter, yang dimana kata kuncinya yaitu Barada Eliezer yang merupakan tersangka dari kasus penembakan Brigadir Joshua. Untuk itu ada 3 tahapan yang kami akan jelaskan, yaitu ada tahapan crawling, tahapan pre-processing data, dan juga tahapan analisis sentimen dengan metode SVM. Baiklah, langsung saja untuk perkenalan. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Silva Burdani, dengan NIM 2011-52-2026. Lalu ada Faradila Suwandi dengan NIM 2011-52-3010. Dan juga Nadila Saraswati yaitu dengan NIM 2011-52-1004. Langsung saja kepada tahapan yang pertama, yaitu crawling data, yang akan dijelaskan oleh Faradila. Kepada Faradila, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja pada crawling data, yaitu step pertama. Pada crawling data pertama, kita harus mengimport library yang dibutuhkan. Terdapat 6 library yang dibutuhkan, yaitu pertama ada Twipi, CSF, Pandas SPD, NLTK, String, dan RE. Lalu selanjutnya kita harus memasukkan Twitter token API. Nah, token API ini kita dapatkan dari developer Twitter. Di situ kita daftar akun dulu, nanti habis itu setelah daftar akun kita akan mendapatkan API key-nya. Jadi terdapat 4 API key. Yang pertama API key untuk API key, yang kedua ada API key secret, yang ketiga ada access token, yang keempat ada access token secret. Nah, setelah itu kita bikin untuk kata kunci yang kita akan gunakan. Di sini kita menggunakan keyword yaitu Baradae. Lalu kita masukkan pada search key yaitu Baradae. Nah, lalu buat path file CSF ke dalam variabelnya. Jadi di sini kita akan terdownload otomatis pada data kita, yaitu data crawling CSF. Nah, selanjutnya kita harus buat variabel baru untuk membuat file CSF-nya. Lalu untuk buat tabelnya nanti kita harus mengatur untuk kolomnya. Terdapat 4 kolom, yaitu time, ID, username, dan text. Nah, setelah itu kita akan menampilkan data. Kita akan mengimport menjadi data file dengan nama data crawling SVF CSF. Nah, selanjutnya ini berikut hasil dari crawling kita. Nah, mungkin sekian dari crawling data. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk bagian datanya nanti akan untuk datasetnya pada bagian Excel. Nah, berikut datanya ada username, waktu, dan teks Twitter yang telah diketikkan para netizen. Sekian dari crawling data, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tutorial dari crawling data dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu tutorial pre-processing data yang akan dijelaskan oleh Saras. Kepada Saras, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, sama seperti crawling tadi, di tahapan pre-processing ini kita akan mengimport beberapa library, yaitu ada Pandas SPV, NumPy ASNP, terus kita import configurizer dari sklearn feature extraction, kemudian kita import library di NLTK, kemudian kita download sebelumnya NLTK ini untuk digunakan pada support. Terus ada import string, import emoji, import convection, dan import RE. Nah, yang pertama itu kita akan mengambil data yang udah kita
crawling untuk kita preprocessing atau kita bersihkan. Nah, yang pertama di tahapan preprocessing ini kita akan melakukan tahapan cleansing. Cleansing ini di mana kita akan membersihkan data-data kita. Nah, di antaranya yaitu mereplace RT tag. Jadi setiap RT ini akan kita replace, kemudian kita replace username, kemudian kita replace emojis dengan teks, kemudian kita replace juga URL, kemudian kita replace hashtag, kemudian kita akan lowercase each letter yang dimana kita akan mengecilkan setiap huruf pada kata. Kemudian kita akan menggantikan beberapa kata yang double itu menjadi single. Kemudian ini kita menggantikan beberapa tanda perintah yang double menjadi single. Terus ini kita akan menggantikan angka atau karakter lain menjadi huruf. Dan ini kita akan kembalikan fungsi yang telah kita gunakan tadi. Nah, kemudian ini akan kita terapkan pada dataset kita, di mana ini merupakan hasil dari tahapan cleansing. Nah, contohnya di sini itu ada RT ini akan RT sama add username-nya akan hilang. Ini kita tampilkan pada kolom new text. Nah, kemudian kita akan membuang duplikat kata. Nah, terus tahap selanjutnya itu kita akan tokenization yang mana merupakan pemisahan dari satu kalimat menjadi per kata. Nah, tokenization ini pemisahan kalimat itu dari yang dipatokkan dari spasinya, di mana ini merupakan kodenya. Nah, data yang telah kita tokenize itu kita bikin pada kolom baru yaitu tokenization. Nah, seperti ini contohnya, ini kata-katanya, kemudian kita tokenize, jadi setiap kata itu berpisah. Nah, lanjut kita stop removal. Stop removal ini di mana kita akan menghapus data yang tidak penting. Nah, kita akan mengimport stop word yang telah kita bikin pada txt. Kemudian kita bikin sintaksnya dan lanjut kita bikin hasil dari stop removal ini pada kolom baru. Nah, di sini akan terdapat kata-kata yang tidak penting itu akan terhapus seperti di sini ya. Kata ada ini merupakan kata konjungsi, jadi kita hapus dan tidak ada. Nah, kemudian kita akan menginstal Swifter untuk melakukan steamer. Steamer ini adalah proses mengubah kata dasar, di mana kata-kata imbuhan itu akan dihapus dan akan dijadikan kata dasarnya. Yang pertama itu kita akan mengimport sastrawi untuk melakukan steamer dan import library Swifter. Nah, terus di sini kita akan membuat dulu atau menginisialisasikan steamer-nya. Kemudian ini merupakan sintak untuk steam tersebut yang kita ambil dari kolom stop removal-nya. Nah, kemudian itu kita apply steam yang telah kita bikin dan kita print yaitu menjadi kolom steamed. Nah, di mana di sini contohnya pada bersaksi, maka akan diubah menjadi kata dasar saksi. Lanjut yaitu pada tahap normalization atau pembenaran kata. Di sini kita mengimport dulu file normalisasi yaitu file normalisasi.csv yang telah kita bikin sebelumnya. Di mana di sini itu kita akan membutuhkan kata-kata contohnya YG menjadi yang. Nah, hasil dari normalisasi ini akan kita bikin pada kolom normalize. Nah, berikut merupakan
hasil dari proses preprocessing. Di sini ada teks yang semulanya, ini new text hasil dari cleansing, terus ini tokenization, terus stop removal, sama normalize-nya. Nah, kemudian ini untuk mendownload hasil dataset yang telah di preprocessing. Nah, ini merupakan data-data yang telah di preprocessing, yaitu pada tahap normalize, tapi kata-kata tersebut udah digabung, jadi tinggal 2 nih aja. Nah, mungkin detail dari normalize-nya itu seperti berikut. Nah, ini ada teksnya, teks yang asli, kemudian ini new text dari cleansing, ini kita token, kita pisahkan datanya, kemudian ini kita hapus kata-kata yang tidak penting, terus ini kita hapus imbuhan sehingga menjadi kata dasar, dan ini kita perbaiki kata-katanya atau normalisasi. Mungkin sekian dari preprocessing, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saras. Mungkin itu tutorial untuk melakukan preprocessing data pada data yang sudah kami crawling sebelumnya. Nah, mungkin Saras boleh untuk berhenti share screen dulu karena saya mau share screen untuk bagian analisis sentimennya. Nah, baik. Selanjutnya yaitu bagian analisis sentimen dengan menggunakan algoritma SVM atau Support Vector Machine. Pada langkah pertama yaitu kita akan melakukan import beberapa library yang dibutuhkan, ada seperti import map, random, lalu default date, print, dan juga pandas, numpy, dan juga library lain yang diperlukan. Lalu juga kita set untuk plots-nya gimana style-nya. Lalu di sini akan dibaca CSV yang sudah kita preprocessing sebelumnya. Berikut hasil dari preprocessing sebelumnya yang udah di labeling. Di sini sudah kami labeling, yaitu ada 2 kategori, yaitu positif dan negatif. Dan juga akan dilabel di sini dengan 1 dan juga min 1, yang mana 1 itu positif dan juga min 1 itu negatif. Lalu dihitung nilai atau jumlah dari sentimennya. Di sini ada terdapat 143 data negatif dan 84 data bersentimen positif, yang mana sudah dilabel manual sebelumnya. Lalu pada sini akan dilakukan pemodelan dengan SVM, yaitu proses data training. Sebelumnya kita akan mengimpor library yang diperlukan. Selanjutnya kita akan training, lalu menghitung TF-IDF-nya. Lalu kita akan membuat model dataset SVM sebagai berikut, serta setelah itu jika sudah dimodelkan akan di-save ke Pickle. Lalu proses training itu selesai. Nah, selanjutnya Pickle yang sudah di-save tadi kita akan panggil lagi. Selanjutnya itu proses ekstraksi fitur, yaitu temp present dengan smooth. Di sini kita impor lagi library yang diperlukan. Dan juga kita akan melakukan proses perhitungan TF-IDF per katanya, yaitu bisa dibilang seperti pembobotan kata. Lalu setelah dilakukan TF-IDF-nya akan dilakukan proses pengujian, yaitu berapa tingkat akurasi dengan pemodelan yang kita gunakan, yaitu SVM, Support Vector Machine. Nah, seperti biasa kita import juga library yang diperlukan, lalu akan dilakukan proses pemodelannya, dan akan ditampilkan beberapa data yang diperlukan seperti ada precision, recall, F1 score, dan juga akurasinya. Di sini kita bisa dilihat pada kategori negatif terdapat
precision-nya 0,90, recall-nya 0,87, F1 score-nya 0,88, serta support 30. Untuk kelas positif, precision-nya 0,76, recall-nya 0,81, F1 score-nya 0,79, serta support-nya 16. Untuk akurasinya sendiri di sini rata-rata akurasinya itu 79%, yaitu lebih mendekati ke 80%, yang mana ini bisa dibilang pemodelannya layak untuk digunakan. Lalu setelah pemodelan tersebut dilakukan cross validation, yang mana cross validation ini kami menggunakan K-nya sama dengan 10, lalu akan ditampilkan plot seperti ini, di mana berikut hasil cross validation-nya dengan K-nya 10. Nah, setelah di training maka kita akan testing. Nah, untuk itu, untuk testing sebelumnya kami menggunakan data yang sudah di labeling dulu sebelum melakukan labeling untuk data yang asli. Setelah di labeling, lalu dijalankan kode-kode di sini untuk menjalankan SVM-nya, serta didapatlah nanti pengklasifikasian oleh SVM itu sendiri, yang dimana dikelompokkan pada kolom kelas. Sedangkan sentimen yaitu klasifikasi dari label manual, kelas kalau kolom kelas yaitu label dari algoritma SVM itu sendiri. Jika sudah, kita import yang perlu lagi, library yang perlu, lalu kita baca data yang udah kita tes dengan pemodelan SVM tadi. Lalu di sini jika sentimennya ini ada beberapa pernyataan, yaitu jika sentimennya positif dan juga dan kelasnya positif itu true positif. Jika positif sentimennya positif dan keterangannya negatif itu false positif. Jika sentimennya negatif dan kelasnya negatif itu true negatif. Dan jika sentimennya negatif kelasnya positif itu false negatif. Di sini ditampilkan tabelnya, ada keterangannya, keterangan yaitu apakah true positif atau false negatif atau true negatif ataupun false negatif. Lalu dihitung di sini beberapanya, dan di sini di akhir akan didapatkan akurasi dengan perhitungan rumus-rumus sebagai berikut. Didapatkan akurasi 80. Di sini kita bisa tahu bahwa pemodelan pemodelan SVM ini akurasinya cukup baik. Lalu kita lanjutkan dengan memasukkan data kita yang asli, yaitu belum dilabel secara manual. Kita baca datanya, lalu kita tampilkan datanya. Nah, setelah datanya sudah dibaca, maka akan kita lakukan algoritma SVM itu sendiri. Berikut kode-kodenya. Di mana di sini dijelaskan jika prediction-nya itu sama dengan 1, itu sentimen akhirnya yaitu positif. Dan juga jika prediction linearnya yang dari SVM yaitu -1, maka sentimennya itu negatif. Maka ditampilkan data sebagai berikut. Terdapat data yang sudah diklasifikasikan oleh SVM itu sendiri. Di sini dengan pemodelan SVM didapat data negatif itu 176 dan juga positif 55. Berikut bisa dilihat diagramnya perbandingan antara positif dan negatif. Sebelum itu kami melakukan pengujian atau pengecekan dengan penambahan data baru, yang mana sebenarnya datanya itu sampai 226 sampai sini. Tapi untuk mengecek dengan data baru kami mendapatkan 4 data. Yaitu yang pertama data pada baris 227, yang mana Sambo sudah berkata jujur saat sidang. Pada pemodelan pada algoritma SVM ini, maka tweet yang data baru yang kami tambah ini dia klasifikasikan pada sentimen yang positif. Tentunya itu benar. Lalu pada 228 yaitu Barada Eliezer berkata jujur saat sidang. Sama dengan data yang 227 tadi.
itu juga termasuk benar karena itu merupakan sentimen positif. Lalu pada data 229 yaitu Barada Eliezer berkata bohong, tentu ini termasuk pada sentimen negatif dan juga pada hasil klasifikasi SVM ini juga diklasifikasikan dengan negatif. Begitu juga dengan data pada 230, Sambo berkata bohong pada sidang, pada klasifikasi SVM ini juga diklasifikasikan ke sentimen negatif. Mungkin itu hasil pengujiannya dengan data baru, dan ini juga diagram plotnya dari perbandingan positif dan juga negatifnya. Di sini saya akan lihatkan hasil dari klasifikasinya, yaitu dalam bentuk file yang sudah diekspor ke CSV-nya. Mungkin itu saja tutorial tugas besar akuisisi data kelompok 9, yaitu tentang analisis sentimen Twitter dengan kata kunci Barada Eliezer. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.